Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Sehat selalu? Alhamdulillah. Selanjutnya, pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks. 2. Siswa dapat menyebutkan keberagaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. 3. Siswa dapat menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar. Dalam setiap bacaan memiliki beberapa paragraf. Dalam satu paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Adapun maksud dari gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam bacaan, berupa kalimat inti atau berupa pokok dari paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang dapat mendukung gagasan pokok. Setelah kalian mengetahui pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung, silakan buka buku kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, halaman 1-2. Dalam halaman tersebut terdapat bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Dalam bacaan tersebut, temukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf bacaan tersebut. Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak keberagaman dalam hal budaya, agama, dan bahasa daerah. Sebagaimana warga negara yang baik, maka kita harus menghargai perbedaan yang ada. Tugasmu di rumah adalah kalian harus menentukan 5 siswa teman sekelasmu. Kemudian identifikasikan nama siswa tersebut, nama agamanya, asalnya, dan bahasa daerah yang digunakan. Tuliskan tugasmu pada buku tugasmu masing-masing. Perbedaan yang ada dalam setiap daerah yang ada di Indonesia merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Kemudian ada beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai warga negara yang baik dalam menghargai perbedaan tersebut. Misalnya, tetap bermain bersama teman walaupun berbeda agama. Kemudian, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai warga negara yang baik dalam menghargai perbedaan tersebut. Misalnya, 1. Tetap bermain bersama teman yang berbeda agamanya. 2. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah meskipun berbeda agama dengan kita. 3. Tetap bermain dengan teman meskipun berasal dari daerah yang berbeda dengan kita. Sebaliknya, sikap yang harus kita hindari karena tidak menghargai perbedaan keberagaman, di antaranya hanya bermain dengan teman yang bersuku bangsa dengan kita, tidak menghargai teman yang sedang beribadah, apalagi berbeda keyakinan dengan kita, membeda-bedakan orang yang berbeda asal daerah dengan kita. Sebagai anak Indonesia,
kita harus bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Kalian harus menghargai setiap perbedaan yang ada karena merupakan semangat untuk persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Selain kaya akan etnis dan agama, Indonesia juga kaya akan keberagaman alat musik. Alat musik yang dimiliki dari setiap suku daerah di Indonesia memiliki keberagaman dan mempunyai cara tersendiri untuk dapat memainkannya. Misalnya kecapi. Kecapi berasal dari Jawa Barat. Cara memainkan kecapi dengan cara dipetik. Angklung yang juga berasal dari Jawa Barat. Cara memainkan angklung digoyangkan. Kemudian saluang. Saluang berasal dari Sumatera Barat. Cara memainkannya dengan ditiup. Kendang. Kendang berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya dipukul. Kemudian tifa berasal dari Provinsi Papua. Cara memainkannya dengan dipukul. Dan masih banyak alat musik lainnya dengan cara memainkannya dengan berbeda. Setelah kalian belajar alat musik di Indonesia dan cara memainkannya, tentu setelah dimainkan alat musik tersebut berbunyi. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Segala macam bentuk bunyi yang berasal dari benda yang bergetar tersebut, maka getaran suatu benda mengakibatkan udara di sekitar benda bergetar dan menimbulkan gelombang bunyi di udara. Kemudian, segala macam benda yang menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Setelah kalian belajar bagaimana cara menghasilkan bunyi, tugas kalian di rumah adalah membuat bunyi dari berbagai barang di sekitarmu. Seperti botol, sendok, tutup panci, ember, kaleng bekas, dan lainnya. Usahakanlah bunyi yang dihasilkan enak untuk didengar oleh telinga. Sebagai bunyi yang telah kalian hasilkan dari barang-barang di rumah, begitu pula keberagaman yang ada di Indonesia. Akan tetap baik, akan tetap bersatu jika kalian tetap menghargai perbedaan yang ada. Untuk menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Tetap semangat belajar di rumah dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.